Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama dan paling utama, mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah atas segala nikmat, rahmat serta karunia yang telah Allah berikan kepada kita sampai detik ini. Kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melanjutkan pembelajaran kita. Semoga kita tetap diberikan perlindungan dari Allah, diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, dan keluarga besar sekolah kita SDN Mentu 02 dijauhkan dari virus corona yang sedang mewabah, dan virus corona ini segera diangkat dari muka bumi, khususnya muka bumi Indonesia ini, sehingga kita akan kembali normal melaksanakan semua aktivitas kita seperti biasa sebelum adanya virus corona. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga, para sahabat, dan insya Allah kita sebagai umatnya akan mendapat syafaat beliau di yaumil akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang Bapak banggakan, yang soleh dan soleha, kalian tetap memiliki semangat yang tinggi untuk belajar, meskipun belajar dari rumah, pembelajaran jarak jauh yang sudah kita lakukan. Apapun kondisi kita, tetap memiliki semangat yang tinggi agar kita mendapatkan ilmu pengetahuan sebagai bekal kita hidup di masa yang akan datang. Anak-anak yang soleh dan solehah, apa kabar semuanya? Ya, alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran untuk mendapatkan berkah dan ridho serta kemanfaatan yang besar, kita awali dengan membaca doa belajar bersama-sama. Mari ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak yang berbahagia, di pertemuan yang kedua ini masih dalam materi ayo membayar zakat. Kalian sudah mempelajari makna dan macam-macam zakat. Kali ini kita akan melanjutkan. Tujuannya adalah pertama, kita memahami hikmah dari zakat sebagai implementasi dari rukun Islam. Yang kedua, menunjukkan hikmah zakat sebagai implementasi rukun Islam. Kalian amati gambar berikut ini. Ya. Ada makanan pokok, ada zakat mal 2,5%, ada muzaki. Nah, ini golongan mustahik yang berhak menerima zakat. Itu akan kita bahas di materi ini. Tentang konsepnya, di pertemuan kedua ini kita akan membahas orang yang berhak menerima zakat dan hikmah berzakat. Sedangkan memahami arti dan macam-macamnya sudah dibahas di pertemuan yang pertama ya anak-anak. Oke, lanjut. Orang yang berhak menerima zakat disebut apa anak-anak? Orang yang berhak menerima zakat ya disebut mustahik, pinter.
Anak-anak Bapak memang pintar-pintar karena rajin membaca, rajin belajar ya. Dalam Al-Quran Allah SWT sudah menetapkan golongan orang yang berhak menerima zakat dalam surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 60. Ini bacaannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fis sabilillahi wa ibnis sabil. Faridatan minallah wallahu alimun hakim. Yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau maaf untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk di jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha bijaksana. Ini dasar atau dalil diperintahkannya atau termasuk golongan yang akan menerima zakat. Ada berapa golongan anak-anak? Iya, pinter. 8. Udah dihitung ya? Kalau kita pernah baca. Ya begitu. Sebelum materi disampaikan, kalian sudah membaca materinya terlebih dahulu pada malam harinya atau sebelum belajar, sehingga kalian nyambung, langsung paham apa yang disampaikan oleh Bapak. Kita akan pelajari lebih lengkap dan lebih jelasnya golongan orang yang menerima zakat atau mustahik. Yang pertama, orang fakir. Siapa yang termasuk dalam orang yang fakir itu? Tidak semua orang fakir berhak menerima zakat. Hanya memiliki kriteria tertentu saja. Orang fakir itu orang yang sengsara dalam hidupnya, tidak memiliki tenaga dan kemampuan harta untuk memenuhi kehidupannya. Termasuk ini orang lansia ya, yang kondisi fisiknya lemah serta tidak memiliki harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu termasuk orang fakir. Orang fakir inilah yang termasuk diberi zakat. Yang kedua, orang miskin. Jadi masa sekarang dengan kondisi musibah yang panjang, banyak dari kita, lingkungan kita yang jatuh miskin. Dia bekerja tapi hasil pekerjaannya, penghasilannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Seperti di bawah UMR. Kerja sudah banting tulang peras keringat, berangkat pagi pulang malam tapi tidak mencukupi, penghasilannya tidak cukup, maka dia termasuk golongan orang miskin. Itu termasuk orang yang berhak menerima zakat. Tapi jangan sekali-sekali mengaku miskin untuk sesuatu tujuan tertentu dan kepentingan tertentu, mengaku-ngaku miskin padahal sesungguhnya dia memiliki dan cukup penghasilannya. Kalau tidak jujur pada diri sendiri, akibatnya akan
tidak baik untuk kehidupan kita. Yang ketiga, golongan yang berhak menerima zakat adalah pengurus zakat itu sendiri atau panitia, disebut dengan amil. Yang pekerjaannya membantu mengumpulkan dan membagikan zakat, memanage sehingga pengelolaannya profesional. Mereka ada hak untuk menerima bagian dari zakat tersebut. Yang keempat, mu'alaf, ya, orang yang baru memeluk Islam dari orang non-muslim. Walaupun mereka kaya maupun mereka mampu, tapi karena posisi mereka baru memeluk Islam, imannya masih lemah, maka dalam Islam diberikan hak untuk menerima zakat dengan tujuan untuk menguatkan imannya. Yang kelima selanjutnya adalah orang yang berhutang. Tidak sembarang hutang dan tidak semua hutang. Tapi kegunaan hutang itu untuk kepentingan orang banyak, untuk kepentingan masyarakat, dan memelihara persatuan umat Islam. Untuk kepentingan pribadi dan individu, penyutang untuk kepentingan pribadi itu tidak berhak menerima zakat. Hutangnya ini niatnya untuk persatuan dan memelihara persatuan umat Islam. Yang keenam, orang yang berjuang di jalan Allah atau fisabilillah. Di zaman sekarang tidak ada lagi orang yang berperang untuk mempertahankan agama di medan perang. Tapi perangnya sudah beda bentuk dan beda kondisi. Sekarang kita memerangi kebodohan, memerangi kemiskinan, perang terhadap terbelakangan, perang terhadap hal-hal yang membuat kita tidak maju. Kemalasan, kebodohan, itu yang harus kita perangi. Jalan Allah itu banyak maknanya. Orang-orang yang berjuang atau berusaha untuk kepentingan umum, seperti mendirikan masjid, mushola, sekolah, madrasah, rumah sakit dan sebagainya. Orang-orang yang berjuang di jalan kebaikan itu adalah orang berjuang di jalan Allah. Dia berhak mendapatkan bagian dari zakat. Yang ketujuh, hamba sahaya. Budak yang harus dimerdekakan. Untuk memerdekakan budak atau membebaskan perbudakan. Sekarang perbudakannya bentuknya lain, dan berbeda kondisi. Mungkin di zaman sekarang tidak ada lagi perbudakan, seorang majikan memiliki budak dibeli. Karena itu mungkin para ahli fikih atau ulama mencari yang sejenis. Kalau tidak ada berarti ya dialihkan ke bagian yang lain. Yang terakhir, Ibnu Sabil, yaitu seorang anak yang sedang menuntut ilmu namun kesulitan dalam pembiayaannya, yang biasa dikelola oleh lembaga amil zakat yang profesional seperti Lasnas, Lasda, memberikan dalam bentuk beasiswa kepada pelajar-pelajar yang berprestasi namun kurang mampu.
Mereka dibiayai sampai tamat pendidikannya. Inilah bentuk kepedulian Islam pada orang-orang yang memiliki kemampuan dari sisi intelektual, namun kurang mampu dari sisi finansial atau materinya. Memang penggunaan zakat itu untuk membangkitkan ekonomi Islam dan memajukan Islam dari sisi ekonomi. Nah, 8 golongan yang berhak menerima zakat. Selanjutnya anak-anak, hikmah berzakat. Apa saja yang termasuk dalam hikmah atau manfaat atau pelajaran yang kita bisa ambil dari berzakat itu? Yang pertama, dapat membersihkan harta dan jiwa bagi si pembayar zakat atau muzaki. Membersihkan dari sifat kikir, tamak, dan rakus terhadap harta. Cenderung orang kalau dengan harta lupa daratan. Dia tidak memperdulikan bagaimana cara dan tujuan mendapat harta. Akibatnya dia menghalalkan segala cara karena dilandasi dengan sifat rakus, sifat tamak, dan sifat kikirnya yang ada dalam dirinya. Sehingga Islam mewajibkan dalam rukun Islam untuk mengeluarkan harta, berzakat, sehingga harta kita bersih dan jiwa kita juga ikut bersih. Yang kedua, hikmahnya adalah membantu orang yang susah atau sulit dari sisi ekonomi. Kita merasakan kesulitan dan kesusahan ekonomi masyarakat, apalagi di zaman sekarang. Dibutuhkan uluran tangan bantuan ekonomi, bisa diambil dari zakat ini untuk diberdayakan mengangkat kesulitan dan kesusahan ekonomi masyarakat setempat. Ini ya hikmahnya, sehingga ekonomi di masyarakat akan bangkit melalui peran serta zakat ini. Nah, yang ketiga, mendorong kita untuk memiliki jiwa sosial dan kepedulian yang tinggi kepada sesama. Islam melalui ajaran zakat ini mengajarkan kita untuk memiliki jiwa sosial dan kepedulian, merasakan penderitaan dan kesusahan orang lain, bahwa kita sebagai makhluk sosial hidup di tengah-tengah masyarakat, jangan egois mementingkan diri sendiri dan keluarga, tapi juga memikirkan orang lain, sehingga dalam harta kita terdapat bagian untuk orang lain. Keluarkan zakatnya sesuai dengan aturan dan nisab, dan kegunaannya itu untuk mengangkat masyarakat dari kesulitan dan kesusahan ekonomi. Yang keempat, mendorong kita untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang kita miliki. Bahwa harta itu adalah titipan Allah, kita akan diminta pertanggungjawaban dari mana harta kita peroleh dan bagaimana cara kita menafkahkan harta tersebut. Jadi kalau harta ini, pertanyaan nanti di akhirat ada dua, bagaimana cara memperolehnya dan bagaimana cara membelanjakannya. Kalau kita selalu berzakat, maka insya Allah harta yang kita peroleh akan bersih dan bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak.
Yang terakhir, dari hikmah berzakat mengingatkan kita manusia bahwa harta yang titipan dari Allah. Jangan merasa karena hasil keringat kita sendiri, usaha keras kita, bahwa harta yang kita punyai di hasil usaha kita sendiri, tanpa mengindahkan bahwa harta itu juga titipan Allah, pemberian Allah. Maka kita akan menjadi orang sombong kalau mengaku bahwa semua yang kita usahakan adalah hasil usaha kita. Padahal napas, kesehatan, kekuatan itu kan diberikan Allah kepada kita, sehingga kita bisa bekerja, berusaha, dan mendapatkan harta yang banyak, dan kita menjadi orang kaya. Makanya selalu ingat bahwa semua yang kita miliki adalah pemberian dan titipan dari Allah. Suatu saat, kapanpun Allah mau mengambil, maka akan diambil, tanpa persetujuan kita boleh atau tidak. Karena titipan itu suatu saat pasti akan diambil. Jadi kita harus sadar bahwa semua harta yang kita miliki adalah titipan, sehingga kita mau mengeluarkan zakat dengan kesadaran yang ikhlas. Inilah anak-anak, mudah-mudahan kelak anak menjadi orang-orang sukses, orang-orang kaya yang dermawan, orang sukses yang beriman, pengusaha yang beriman, sehingga harta yang dimilikinya selalu memikirkan mengeluarkan zakatnya. Amin ya rabbal alamin. Kesimpulan dari materi pertama dan pertemuan kedua ini tentang makna pengertian zakat, macam-macam zakat, syarat wajib zakat, golongan orang yang berhak, dan hikmah. Kalian baca-baca kembali, pelajari baik di melalui video ini maupun kalian baca buku paketnya. Kalau ada hal-hal yang kurang dipahami, boleh langsung hubungi Bapak, bertanya, atau dengan orang-orang terdekat, dengan orang tua kalian juga bisa. Dan kalian bisa memahami dan mengerti materi tentang zakat ini. Sebelum akhiri, ada tugas mandiri yang kalian kerjakan. Tugasnya melingkari kotak-kotak. Tugasnya mengasihkan nih. Mencari 8 golongan yang berhak menerima zakat, difoto dan dikirimkan ke Google Classroom kalian. Nah, ini seperti contoh. Contohnya Ibnu Sabil. Kalian tinggal cari 7 golongan lagi dari kotak ini. Oke anak, selamat mengerjakan. Mudah-mudahan kalian sambil mengerjakan dan lebih paham dan menghayati hikmah dari pelajaran yang kita pelajari sekarang. Demikianlah pembelajaran singkat kali ini, mudah-mudahan dimengerti dan bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita akhiri, mari kita sama-sama baca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.